Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan, yang masih mengizinkan kita menghirup udara, menghirup oksigen secara gratis. Jika kita melihat harga oksigennya manusia itu mencapai jutaan rupiah, dan itu pun kapasitas terbesarnya hanya tahan selama 17 jam paling lama. Bagaimana kita bisa hidup dengan uang habis jutaan rupiah tiap harinya? Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah SWT karena masih menyediakan dan mengizinkan kita menghirup udara secara gratis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tidak lupa pula kita panjatkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia nomor satu di dunia, sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat luar biasa akhlaknya, sosok yang mampu mengubah dunia dari zaman yang penuh kebodohan dan tindakan yang sia-sia kepada zaman yang berilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Tanpa memperpanjang kata mukadimahnya lagi, di sini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik, kisah yang patut kita contoh, kisah penuh inspirasi, yaitu kisah Nabi Muhammad dengan seorang pengemis Yahudi buta. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah ada seorang pengemis Yahudi buta. Apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia pembohong, dia tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari, pengemis Yahudi itu terus mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai Nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi, Rasulullah SAW mendatanginya. Mau ngapain ya Rasulullah? Mau membunuh pengemis itu atau memotong lidahnya? Ternyata bukan. Rasulullah mendatanginya dengan membawakan makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah menyapi makanan yang dibawanya. Saat Rasulullah menyapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Hari demi hari, Rasulullah selalu mendatangi pengemis itu, memberikannya makanan dan menyapinya. Begitu pula pengemis itu. Dia selalu bilang Muhammad orang gila, pembohong, tukang sihir. Dia selalu mengatakan itu pada orang-orang. Walaupun begitu, Rasulullah tetap menyapi dan memberi makan pengemis itu. Sungguh luar biasa dan mulianya beliau. Rasulullah menyapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawa makanan kepada pengemis itu. Suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an berkunjung ke rumah istrinya Aisyah yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi, Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyapinya, pengemis itu marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu. Setelah itu ia berikan kepadaku," kata pengemis melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah."
Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memariku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap hari. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Demikianlah kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.